Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji terkait dengan hadis ketiga di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini bunyinya mirip dengan hadis kedua pada bagian yang pertama. Pertanyaannya, kenapa diulang? Kalau yang pertama adalah antara sosok guru dengan murid, yang jadi guru saat itu adalah Jibril alaihissalam, dan yang jadi murid saat itu Rasulullah SAW. Atas dasar pertanyaannya Jibril lah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya poin per poin. Sementara hadis yang ketiga ini bukan karena Jibril bertanya, bukan, tapi ini adalah justru Nabi sendiri yang menyampaikan ini, bukan karena pertanyaan, tapi adalah karena Nabi ingin menegaskan bahwa ya, Islam itu ibarat sebuah bangunan. Ya, Islam itu ibarat sebuah bangunan. Yang kenapa disebut Islam itu ibarat sebuah bangunan? Karena bangunan itu secara prinsip tujuannya adalah untuk melindungi orang yang berada di dalamnya. Kalau teman-teman melihat ada satu bangunan namanya bangunan rumah. Kenapa harus ada bangunan rumah? Supaya orang-orang yang di dalamnya terlindungi. Makin lengkap dan makin kokoh bangunan itu, maka orang-orang yang berlindung di dalamnya insya Allah akan lebih nyaman. Sama seperti orang yang beragama Islam. Semakin Islam itu disebut sebagai sebuah bangunan karena Islam itu adalah tempat berlindung. Islam adalah rumah untuk berlindung. Ketika kita berlindung terhadap ajaran Islam, rukun Islam yang 5 ini, makin kita melakukan ajaran ini, maka makin terlindungi kita. Dan bila makin terlindungi, maka yang memeluk Islam ini akan semakin nyaman. Nah, maka teman-teman semuanya perlu ditegaskan ulang bahwa hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sebuah bangunan yang menjadi tempat berlindung bagi pemeluknya, dan tentu saja akan menjaganya dari dalam maupun dari luar kalau kita berlindung. Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya, pondasi pertama adalah syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pondasi pertama. Pondasi pertama ini namanya syahadat. Nah, pondasi kedua adalah menegakkan sholat. Pondasi ketiga menunaikan zakat. Pondasi keempat puasa Ramadan. Pondasi kelima ibadah haji ke Baitullah. Nah, 5 pondasi ini semua adalah terkait rukun Islam yang sangat penting. Hingga Imam An-Nawawi menampilkan hadis ini satu kali lagi karena beliau meyakini bahwa rukun Islam harus menjadi
ya, pondasi terpenting yang nggak boleh terlupakan. Teman-teman semuanya, antum harus paham. Perhatikan, kenapa orang yang mengambil air minum ini dia pasti mendapat pahala? Karena dia beragama Islam dan dia bersyahadat. Kenapa antum yang duduk di tempat ini insya Allah dihitung oleh Allah sebagai seorang mujahid di jalannya, bahkan disebut fisabilillah, karena antum memiliki pondasi keselamatan amal soleh. Pondasi keselamatan amal soleh itu adalah Islam. Tanpa iman dan Islam, mengambil air minum sebanyak-banyaknya buat orang lain tidak akan pernah ada pahalanya. Karena kamu beragama Islam, punya iman, punya Islam, maka apapun yang kamu lakukan, kecil maupun yang besar, semua akhirnya dihitung oleh Allah sebagai nikmat ibadah. Bayangkan, banyak sekali orang-orang yang beragama non-muslim, mereka melakukan kebaikan tidak? Melakukan kebaikan tidak? Melakukan kebaikan. Mereka menolong sesama tidak? Menolong. Ya, bahkan berapa banyak di antara mereka menyelamatkan nyawa orang-orang muslim. Ketika terjadi bencana, tidak jarang kita menemukan non-muslim terkadang dari awal ke tempat itu. Bukankah begitu? Tapi pertanyaannya, apakah seluruh perbuatan baik mereka itu akan dihitung oleh Allah? Tidak, karena tidak ada pondasinya. Itulah sebabnya teman-teman semuanya, Islam menjadi kunci diterimanya dan terhitungnya kalkulasi seluruh kebaikan. Seandainya tanpa keislaman kita ini, tanpa iman kita ini, maka tidak ada kalkulasi sebanyak apapun dari kebaikan kita, nol. Tapi jangan lupa, itu baru kalkulasinya, diizinkannya dihitung sebagai pahala. Namun sejumlah pahala yang sudah diperoleh itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi. Rupanya ada kemungkinan besar seluruh amal soleh dan kebaikan yang ditumpuk itu tidak ditabungkan ke dalam iman dan Islam kita. Loh, kok bisa? Karena dia tidak menunaikan sholat. Maka sholat itu ibarat nomor rekening. Nomor rekening yang kita miliki dari sholat ini adalah nomor rekeningnya adalah 244344. Itu nomor rekening kita. Kalau setor kebaikan semua tadi, salah nomor rekeningnya, kira-kira uangnya masuk nggak ke dalam? Tidak. Artinya sebanyak apapun amal solehnya, tapi Anda tidak sholat, maka tidak akan ada yang tertabungkan kebaikan hari ini. Ustaz, saya sholat, saya ngaji, saya baca Al-Quran, tapi sholatnya bolong. Itu sama saja seperti Anda menyetorkan uang 50 juta rupiah, Anda datang ke teller, lalu dia tanya, Bang, ini nomor rekeningnya berapa? 244. Kok satunya kosong, kemudian 4? Ini nomor apa nih? Waduh, lupa nomor berapa, Bu? Masuk gak kira-kira? Tidak masuk. Maka teman-teman, barometernya seluruh amal soleh ini kalau mau digabungkan, dikumpulkan dalam rekening tabungan kita, pastikan nomor rekeningnya benar. Tapi jangan lupa, kalaupun sudah dimasukkan ke dalam nomor rekeningnya punya, pertanyaannya buku rekening tadi itu apa? Itulah iman kita. Buku rekening itu adalah iman. Nomor rekening itu adalah sholat. Nah, ya, buku
rekeningnya sudah ada, nomor rekeningnya sudah ada. Berarti sekarang yang dibutuhkan apanya? Saldonya. Ya itu. Diizinkan boleh buka rekening, itu syahadatnya. Kan diizinkan tadi dihitung amal soleh kalkulasi. Diizinkan boleh buka nomor rekening karena usia kamu mungkin sudah 18 tahun. Kalau di dalam bulu, kalau udah balik ya masih 18 tahun kan gitu. Diizinkan, itu syahadatnya. Buku rekeningnya mana? Ya itu tadi, bukunya iman, nomor rekeningnya iman. Apa nomor rekening? Sholat. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dibutuhkan? Udah lengkap saldonya. Pertanyaannya, saldonya dari mana? Saldonya 3 sisanya itu. Apa 3 sisanya? Zakat, puasa, haji. Maka puasa kita, zakat kita, haji kita, semua itu menjadi saldo untuk isi rekening. Makin bagus memberikan zakat, makin semangat mengeluarkannya, makin diingat untuk selalu mengeluarkan pada setiap yang kita peroleh berapapun itu. Maka insya Allah nomor rekening kita saldonya bertambah terus. Teman-teman, dalam 1 hari nomor rekening sudah ada, bukunya ada, tapi kamu setiap hari nggak berbuat kebaikan, nggak bersedekah. Ya pertanyaannya, saldo yang masuk apa dong? Ustaz, zakat itu kan harus uang. Kata siapa? Zakat itu terdiri dari 5. 1, zakat itu zakat itu terbagi kepada 2 dulu. Ada zakat yang sunnah, ada zakat yang wajib. Paham? Zakat yang wajib namanya zakat fitrah dan zakat mal 2,5%. Kalau memang tercapai haul dan nisabnya, itu zakat wajib. Itu zakat wajib. Tapi ada yang sunnah loh. Apa yang sunnah? Sedekah, hibah. Hibah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Wakaf itu sunnah. Apa lagi? Memberi hadiah. Ya. Kemudian apa lagi? Semua perbuatan baik yang diniatkan karena Allah itu juga sedekah. Apa? Semua perbuatan baik yang niatnya karena Allah itu juga perbuatan baik, itu sedekah. Bahkan senyum saja, asal senyumnya benar-benar senyum yang murni, benar, bukan terpaksa, itu pun jadi sedekah. Kakak-kakak bisa dong perhatikan, ada senyum yang terpaksa, ada benar-benar senyuman yang tulus. Kalau senyumnya ini terpaksa gak enak. Tapi kalau senyumnya lepas, sedekah. Tapi gak enak lihatnya. Maka senyum yang dihitung itu yang membahagiakan. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ya, siapa orang yang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya, maka Allah akan membahagiakannya. Masya Allah. Ya, siapa orang yang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang saudaranya, maka Allah akan membahagiakannya. Coba tanya Bang Irsyad misalnya, Bang Irsyad, apa sih yang paling bahagia di kamu? Oh, yang bagian saya mobil Pak Ustaz. Kalau itu terlalu berat. Hal yang membahagiakan itu enggak mesti yang besar-besar. Hal kecil itu membahagiakan. Contoh kecil, alhamdulillah saya hadir, bukunya sudah di sini, membahagiakan bagi saya pribadi. Maka bagi yang mengambilnya, adkhalahullahu surur insyaallah. Semoga Allah masukkan rasa bahagia ke dalam hatinya. Antum duduk
di sini rapi, baik, semangat luar biasa, membahagiakan. Maka semoga Allah bahagiakan antum semuanya. Pertanyaannya, apakah ayah ibu kita selama ini sudah membahagiakan kita? Membahagiakan kita enggak? Sangat. Maka tak ada yang pantas untuk kita berikan kepada mereka kecuali doa yang tanpa putus buat mereka, untuk Allah membahagiakan mereka tanpa henti. Kenapa demikian? Karena ayah ibu kita tidak pernah berhenti untuk membahagiakan kita. Ayah ibu tidak pernah berhenti berpikir untuk kebaikan kita. Ayah ibu tidak pernah berhenti mencari nafkah buat anak-anaknya. Demi apa? Demi menyenangkan hati anaknya, walau kadang-kadang anak itu tidak senang. Tapi itu tidak penting. Ustaz, saya sudah berusaha menyenangkannya, tapi tak senang-senang juga. Itu urusan dia pada Allah. Yang penting kamu sudah berjuang, berupaya keras untuk menyenangkannya. Maka teman-teman, kalau kamu ingin memasukkan, mentransfer kebahagiaan buat orang yang kamu sayangi atau siapapun, jangan melakukannya karena kamu cinta padanya. Jangan kamu lakukan itu karena orang tersebut. Jangan lakukan itu karena ingin mengharapkan dia membahagiakan kamu balik. Tidak, tapi lakukan itu karena Allah yang akan membahagiakanmu. Kamu bahagiain orang lain, bukan orang itu yang akan bahagiain kamu, tapi Allah. Lalu kenapa kamu tunggu-tunggu dibahagiain? Ustaz, saya sudah membahagiakan suami saya. Lepas saya sebagai istri kok belum dibahagiakan? Salah berharap. Mestinya berharapnya kepada Allah. Kita membahagiakan manusia, jangan mengharapkan dibahagiakan manusia itu, tapi Allah yang sudah janji, Allah yang akan membahagiakannya. Teman-teman, itu pun bagian dari sedekah, dan sedekah itu adalah bagian dari saldo rekening tadi. Itu dia, banyak sekali. Memberi hadiah itu sedekah. Membaca tasbih. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, beruntung sekali orang-orang yang memiliki harta benda, mereka bisa bersedekah, bisa berinfak kapan saja mereka mau. Kata Nabi SAW, ingatlah, sesungguhnya tasbihmu, tahlilmu, tahmidmu, semuanya juga dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Teman-teman semuanya, terlalu banyak dalam kehidupan ini yang sebenarnya itu adalah bagian dari kebahagiaan. Tapi seringkali kita menganggap apa yang Allah berikan itu selalu saja kurang. Sering sekali orang lain berusaha membahagiakan kita dengan cara yang dia mampu. Namun karena kurangnya rasa syukur kita mencoba untuk mendapatkan yang lebih dan menuntut yang lebih dari apa yang mampu. Maka teman-teman semuanya, jangan terlalu minta lebih. Qanaah. Apa itu qanaah? Harus merasa puas. Merasa puas itu apa? Merasa puas itu menerima tapi mensyukuri. Ustaz, saya nggak mau sekolah SMP lagi. Kenapa? Saya qanaah, Ustaz. Kalau itu nggak qanaah, itu bukan qanaah namanya. Loh, kenapa kamu SMP lagi? Saya sudah merasa puas dan cukup apa yang Allah berikan dari SD. Kalau itu salah. Ustaz, saya nggak mau lagi kuliah. Loh, kenapa nggak mau kuliah? Saya qanaah, Ustaz. Qanaah dari mana? Sudah cukup saya rasa diberikan Allah sampai SMP SMA. Cukup, Ustaz, saya tak mau lebih. Itu bukan qanaah. Itu namanya tak bersyukur. Ya, qanaah itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan kesempatannya dan tidak menuntut lebih. Kamu sekalian diberi kesempatan untuk berkuliah, maka jangan tuntut yang lebih. Udah dapat satu beasiswa, masih pengen cari yang lain kesana kemari. Itu tak qanaah namanya. Ya, betul tak? Sudah dapat yang satu, udah nikmati, syukurin, semangati, jihadin itu. Lihat dalilnya di dalam surat
Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu, wabtaghu ilaihi wasila, cari salah satu cara dirimu mendekatkan diri pada Allah. Cari salah satu cara, metode, tarekat, atau mencari street, bagaimana jalan untuk bisa dekat kepada Allah. Satu saja. Wabtaghu ilaihi wasila wajahidu, lalu bersungguh-sungguh fi sabilihi la'allakum tuflihun. Teman-teman, surga itu nanti tidak mesti pintu surga itu harus apa? Sholat yang paling khusyuk. Hanya orang yang sholat yang paling khusyuk yang bisa masuk surga. Tidak. Hanya orang yang paling banyak zakatnya yang bisa masuk surga. Tidak juga. Hanya orang yang paling banyak ilmunya yang bisa masuk surga. Tidak juga. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian nanti ke dalam surga itu dari pintu-pintu yang berbeda. Artinya ada pintu zikir. Kenapa? Dia sungguh-sungguh zikirnya, maka dengan zikirnya bisa masuk surga. Ya, ada yang pintu ngambil air minum doang buat Pak Kiai, buat ustadznya, ada. Nanti dia masuk surganya hanya dari pintu. Ada yang pintu surganya nanti hanya dari dapur. Kenapa? Seorang istri yang hanya menyiapkan makan minum untuk suaminya, dia masuk surga dari mana? Dari dapur. Ada seseorang nanti masuk surga hanya karena membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang masuk surga. Ada yang masuk surga nanti hanya gara-gara jadi pembersih toilet. Ada. Dan akan ada juga yang masuk surga hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara nyapu tiap pagi dan sore. Ada yang akan masuk surga insyaallah gara-gara jadi satpam. Ada yang akan masuk surga hanya jadi muazzin. Ada yang akan masuk surga hanya gara-gara duduk di masjid walau tanpa baca Al-Quran, tapi dia dengarin orang baca Al-Quran. Hanya dengar baca Al-Quran aja bisa masuk surga. Betapa banyaknya pintu masuk ke dalam surga. Masa kita satu aja nggak bisa? Teman-teman, apa kita butuh banyak pintu untuk masuk surga? Enggak lah, satu juga cukup. Maka teman-teman semuanya, orang yang qanaah itu memperbanyak saldo rekening. Karena orang yang qanaah, apa yang Allah berikan, wa huwa radiyah, dan dia ridha atas pemberian Allah. Ketika ridha dia dengan atas pemberian Allah, tidak muncul dalam lisannya keluh kesah. Ketika dia ridha atas pemberian Allah, maka tidak muncul rasa dalam hatinya, ya Allah kenapa segini? Ya, tapi kenapa? Yang justru muncul dalam hati, alhamdulillah, Allahumma raditu ala ma qassamta alayya, ya Allah, aku ridho ya Allah atas pembagian Engkau hari ini. Inilah yang disebut ketika ada orang yang qanaah, ibadahnya membaik, maka kemudian apa? Dalam surat Ibrahim kata Allah, kalau dia bersyukur, aku tambah. Dia bersyukur lagi, ku tambah lagi. Bersyukur lagi, ku tambah lagi. Dan tidak pernah ada kalimat yang mengatakan dalam Al-Quran, kalau dia bersyukur dan qanaah nanti ku kurangin. Tidak ada. Teman-teman semuanya, salah satu saldo rekening ibadah kita terbanyak adalah yang hubungannya dengan manusia, yang kebaikan yang berhubungan dengan manusia. Teman-teman, contoh kecil, antum tahu nggak kenapa mulai dari Bang Ashar sampai Kak Eli di sana duduk kita hari ini belajar di malam hari ini, walau dalam keadaan ngantuk tapi tetap ada di sini sehat, kuat iman Islam. Pertanyaannya, apakah itu karena hebatnya kita menjaga
kesehatan? Tidak. Apakah itu karena hebatnya kita berolahraga? Tidak juga. Apa karena betul karena hebatnya kita menjaga makanan yang bervitamin, yang bergizi? Tidak. Tapi boleh jadi karena ada doa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan buat kita. Boleh jadi ada doa nenek dulu sekali terkabulkan ini. Dia doa dulu 60 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah doa, ya Allah, berikan kesehatan dan keberkahan hidup untuk anakku dan cucu-cucu cicitku, ya Allah, katanya. Rupanya kita dicicit-cicitnya. Bayangkan, berarti berapa ratus tahun lalu dia berdoa dan Allah kabulkan hari ini. Artinya dalam hidup kita ini amat sangat banyak sekali peran orang lain, dan setiap peran kebaikan orang lain itu pada diri kita atau kita melakukan peran kebaikan dalam diri orang lain, semua itu adalah saldo rekening kita. Tapi jangan lupa, saldo rekening yang banyak, kamu punya tabungan, nih punya tabungan, isi rekeningnya banyak, 5 triliun, Masya Allah. Banyak isinya. Pertanyaan saya, bisa nggak uang atau saldo di dalamnya berkurang? Bisa nggak? Atau lenyap dalam seketika, bisa nggak? Bisa. Jangan bangga dulu punya banyak amal, gitu loh maksud saya. Jangan bangga dulu punya banyak saldo. Itu orang walau dia 7 triliun capek-capeknya ngumpulinnya 7T di dalam buku rekeningnya, selalu sampai susah itu tulisannya sampai ke ujung, tapi dalam waktu sekejap bisa saja hilang tanpa bekas. Mungkin ya? Mungkin. Kira-kira kenapa? Kalau rekening kita hilang isinya, lenyap seketika, alasan pertama kira-kira kenapa? Mungkin ATM kita hilang, dicuri orang lain. Kita lalai menaruh ATM di mana? Betul nggak? Udah begitu, atau kita lalai dengan nomor PIN, ya betul nggak? Atau kita lalai meletakkan buku tabungannya di mana? Dicuri. Teman-teman, itu artinya kelalaian dalam beribadah, kelalaian dalam berkata-kata, kelalaian dalam bersikap, kelalaian dalam beretika, kelalaian dalam berakhlak juga bisa menghancurkan dan melenyapkan seluruh kebaikan itu. Lalai berakhlak, lenyap amal soleh. Ya, menggadaikan iman dengan maksiat, lenyap amal soleh. Ya, Ustaz kan cuma sekali ini saja bermaksiatnya. Justru itu, oke lah, setelah kamu bermaksiat kamu masih hidup, tapi seluruh saldo yang terkumpul bertahun-tahun ini gara-gara satu maksiat kamu itu lenyap semuanya habis. Habis, capek kan? Makanya akan sangat banyak sekali teman-teman nanti orang-orang yang pulang ke negeri akhirat, saldo rekeningnya banyak, amal solehnya isinya banyak sekali, tapi nanti ketika ia datang kepada Allah di hari kiamat, seluruhnya menjadi bangkrut alias lenyap semuanya. Pertanyaannya, apa saja yang membuat lenyapnya seluruh saldo kebaikan kita? Ada 3. Satu, yang membuat lenyapnya seluruh saldo kebaikan kita, ya, akan lenyap. Jadi jangan terlalu bangga memiliki kebaikan. Akan ada saatnya nanti yang kau banggakan, yang kau kumpulkan itu, yang jumlahnya mentereng hebat dan luar biasa, akan ada saatnya seluruh kebaikan itu nanti lenyap, bangkrut di hadapan Allah. 3 penyebabnya. 1, akibat kesombongan. Yang kedua, akibat hutang piutang, akibat hutang. Dan yang ketiga adalah akibat kezaliman. 3 perbuatan ini mampu melenyapkan seluruh kebaikan dalam waktu seketika, mampu menghapus, mendelete semua saldo kebaikan
kesombongan. Semua habis akibat hutang. Semua habis akibat kezaliman. Maka teman-teman semuanya, kita sudah dibekali oleh Allah, nomor rekeningnya, sholatnya sudah ada, saldonya ayo perbanyak. Tapi pesan saya, jangan hanya fokus memperbanyak saldo rekening, tapi harus fokus juga ngapain? Harus fokus juga merawat saldo kebaikan. Apa? Jangan hanya fokus pada menambah, memperbanyak saldo kebaikan, tapi fokusnya apa? Menjaga dan merawat saldo kebaikan. Itu gak gampang. Merasa lebih baik saja lenyap. Ya, siapa sih Zainul? Alah, dia mah siapa? Gue dong, habis. Kalau begitu, Bang Zainul ada yang begitu, beri dia martabak. Habis itu datang, bro, begitu. Kenapa? Nih, aku bawakan kau martabak 2 porsi. Oh, kenapa? Gara-gara kau menyombongkan diri tadi di hadapanku, seluruh amal solehmu lenyap. Ya, untuk ku kasih kau 2 porsi martabak, itu gantinya. Daripada kan? Maka siapa saja yang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa diri sedikit hebat saja, sombong dengan dirinya, habis itu amal soleh. Ya, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi kita harus berupaya untuk menjadi lebih baik pada diri kita sendiri. Maka teman-teman, salah kalau ada konsep yang mengatakan begini, kita harus lebih baik daripada orang lain. It is not right. Itu tidak benar. Karena kita bila berpedoman pada itu, kita akan terus bangga pada diri kita bila betul kita lebih baik daripadanya. Tapi slogan yang harus ditanamkan dalam jiwa kita adalah, saya harus lebih baik hari ini daripada saya yang kemarin, dan saya esok harus lebih baik daripada saya hari ini. Maka fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba pada diri sendiri, bukan berlomba-lomba pada banyak orang lain. Maka teman-teman semuanya, wujud keberadaan Islam sebagai sebuah bangunan ini untuk melindungi seluruh saldo kebaikan tadi, untuk melindungi dan membuat nyaman kita sebagai pemeluk Islam. Kalau ada orang yang tidak beri penghargaan terhadap kebaikan kita, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu kesal, tidak perlu dendam. Kenapa? Karena yang akan memberikan ganjarannya, in ajriya illa ala Allah. Balasan sempurnanya datang dari Allah. Maka teman-teman semuanya, selain karena saldo amal soleh juga bisa lenyap, tapi pertanyaan saya ini, bisa nggak sih saldo kebaikan itu dengan sendirinya bertambah? Bisa nggak? Padahal kita nggak nambah ini, tapi bisa bertambah sendiri, bisa. Bahkan bisa nggak tiba-tiba kita dihubungin oleh yang punya bank. Assalamualaikum, selamat siang, dengan Abdullah hamba Allah yang bernama Haji. Ya betul, ada apa? Saya pemilik bank. Terus bagaimana? Bapak punya rekening di bank saya. Setelah diundi transaksi saldo kebaikan Bapak banyak sekali di dalam. Jadi kami mengundi dan Bapak dapat hadiah reward. Rewardnya adalah Alfa yang harga 3M. Bisa nggak? Sangat mungkin. Artinya boleh jadi nanti seseorang melakukan kebaikan, total saldo kebaikannya mungkin cuma 10 miliar atau mungkin cuma 10 juta, tapi nanti boleh jadi dia dapat reward dari Allah 10 triliun. Oh, kok bisa Ustaz? Saldo dan reward itu tergantung dari ketulusan dan keikhlasan hati. Makin tulus melakukan kebaikan, maka makin besar ganjarannya. Makin ikhlas dalam menunaikan kebaikan, makin berharap hanya kepada Allah, maka ketulusan kita
makin tinggi, makin hebat, makin kita dihitung reward hebat. Itulah sebabnya ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, tapi dia disebut sebagai ahli surga. Siapa itu? Pertama adalah orang yang berbuat kebaikan lalu dia mudah melupakan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah orang yang melakukan dosa dan dia justru lebih mengingat-ingat dosanya dibanding kebaikan-kebaikannya. Orang itu lupa kebaikan apa yang telah dia lakukan. Yang dia ingat dosanya dan kekhilafannya. Sehingga tidak salah ketika ada seorang ulama yang berkata, zayyinu ibadatakum bil maksiyati. Gimana? Zayyinu ibadatakum bil maksiyati. Apa artinya zayyinu? Hiasilah ibadatakum, ibadah-ibadah kalian itu dengan perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Seakan-akan belum pernah berbuat baik. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu adalah masih salah, sehingga terus melakukannya. Tapi kalau sudah merasa benar, udah benar, udah biar aja lah. Cukup kayaknya kemarin, cukup lah. Paling tiket surga berapa? Macam dia aja panitia surga. Begitu. Tidak ada kayak begitu. Ada orang jadi panitia surga. Itu kebaikan. Ada juga panitia neraka. Panitia neraka itu dikit-dikit, ahli neraka, bid'ah, dolal, finnar, dikit-dikit finnar. Macam nenek aja panitia KPU masuk neraka itu. Maka teman-teman, baik atau tidaknya kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Ketulusan dan ikhlasan kita menjadi barometer apakah dapat reward atau tidak. Semua kita yang muslim, insya Allah, karena kita beragama Islam, man kana fi qalbihi min mithqala dzarratin min al-iman dakhala al-jannah. Siapa yang dalam hatinya insya Allah masih ada iman Islamnya, masih ada imannya, insya Allah walau sebesar biji sawi, ketulusan imannya, insya Allah dia tetap masuk dalam surga. Tapi pertanyaannya, duluan atau belakangan? Ibarat orang, ini jumlah orang misalnya 25 orang. 25 orang ini kita start, ya, ini garis start, semuanya berlomba, ya. Kemudian yang menjadi wasitnya Kak Rami. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berlari semuanya. Begitulah ibarat orang-orang masalah ini yang Islam. Berlari sampai ke finish. Pertanyaan saya, apakah 25 orang ini sama-sama nyampe di finish? Tidak. Tapi selama orang ini berjalan walaupun dia terlambat, tetap sampai nggak ke finish? Tetap sampai. Artinya kita masuk surga, guys. Masuk surga kita walaupun terlambat. Maka supaya cepat, ya mari berlomba. Itu tadi ibaratnya kita starting dari finish 25 orang. Belum tentu 25 orang itu sama sampai di garis finish yang sama. Boleh jadi cuma 2 yang nyampe duluan. Itu pun yang nyampe duluan, jangan-jangan yang duluan nyampe Kak Zahra, yang nomor 2 yang nyampe Kak Faika, yang nomor 3 yang nyampe Bang Hasan, yang nomor terakhir yang nyampe Bang Zainul. Tapi ini cicipin neraka, gitu. Cicip doang, tapi tetap nyampe finish. Enggak begitu kan? Insya Allah. Jangan sedih begitu saja. Ya, teman-teman semuanya, itulah kajian kita. Tujuannya adalah, intinya mari ingat, Islam itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan yang insya Allah membuat kita nyaman di dalamnya, bahagia di dalam Islam. Maka jangan pernah ada yang merasa tidak tentram dan bahagia dalam Islam. Selama kita berada dalam pelukan Islam, setelah itu kita harus merasa bahagia dan nyaman. Kenapa? Kita dilengkapi oleh Allah dengan nomor rekening adalah salat kita.
Karena iman dan Islam kita, seluruh kebaikan kita bisa diisikan ke dalam saldo kebaikan kita ini. Tapi jangan lupa, tidak ada pentingnya saldo yang banyak, tidak ada pentingnya saldo yang begitu hebat luar biasa, tapi Anda tak melakukan sholat. Sholatnya menjadi barometer rekening yang benar atau tidak. Itu pun kalau cara menulis nomor rekeningnya benar. Coba kalau Anda ke bank, itu dikasih form itu formulir kecil. Mau tabungannya berapa Pak? Tabungannya 200.000. Dia bilang apa? Tulis nomor rekening. Tulis, kotaknya kan cuma segini kotaknya. Lalu Anda tulis di atas garis, nggak di tengah. Membuat bingung nggak si tellernya? Bingung nggak dia? Bingung loh. Pak, ini berapa nih? 2 atau 3 atau 24? Bagaimana Pak? Maka nulisnya harus benar. Maksudnya sholatnya benerin. Sholatnya juga harus tepat waktu. Kalau sholat subuh berada di jam 7, ya malaikat juga bingung kali ini duha atau subuh. Paham gak maksudnya? Sholat asar jam 5, mudah-mudahan, ya kan? Mudah-mudahan. Karena kenapa? Masih jauh. Tapi kalau sholat asar jam 6 kurang 5 menit, ya malaikat bingung. Ini qobliyah maghrib atau sholat asar ini? Dia juga bingung. Buatlah si yang menerima ini. Oh, jelas nomor sekian. Pada pagi tuntas, mari Pak, udah masuk saldonya. Kan enak. Maka teman-teman, biar mulus mengirim seluruh saldo kebaikan ini, pastikan sholat waktu, tepat waktu. Pastikan sholatnya baik dan khusyuk ditunaikan. Kalau kamu sayang pada semua jenis kebaikan kamu ini, jaga 5 hal. 1, pastikan sholatnya tepat waktu dan berusaha jauh lebih baik. Yang kedua, jangan banyak berhutang. Ya, nanti kalau kamu meninggal dunia dan tak ada yang membayar hutang ini, maka kebaikanmu itulah yang akan dipaksa untuk membayarkan hutang-hutang ini. Maka pertama tadi, pastikan sholat tepat waktu dengan terus memperbaikinya. Yang kedua, jangan berhutang. Ketiga, jangan ada sedikit pun sombong atau merasa hebat diri kita. Yang keempat, jangan berbuat kezaliman kepada siapapun. Dan yang terakhir, tulus dan ikhlas. Demikian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kajian hadis arba'in kita di malam yang berkah ini insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kawan-kawan di tempat ini insyaallah semua akan masuk ke dalam saldo kebaikan kita. Tapi ingat, saldo kebaikan antum dan kita di malam hari ini pasti saldonya berbeda-beda cara masuknya. Tergantung seberapa hebat tulusnya kamu duduk di tempat ini, seberapa terpaksa kamu duduk di tempat ini, dan seberapa ikhlas nantinya untuk duduk belajar. Makin ridho, makin ikhlas, insya Allah makin banyak saldonya. Mudah-mudahan kita segera dapat rewardnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, dimuliakan ayah ibu kita, para orang-orang tua, orang-orang baik yang pernah menolong kita, orang-orang yang baik yang pernah menolong pesantren ini dan siapapun mereka. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.